Kamu tahu nggak sih si A kemarin? Oh ya? Gimana? Kamu pernah gak sih duduk bareng teman-teman, awalnya ngobrol biasa, ketawa-ketawa random, bahas hal-hal receh, tapi lama-lama obrolannya kok belok ke ngomongin orang lain. Kayak, Kamu tahu nggak sih si A kemarin? Oh ya? Gimana? nah kayak gitu. Dan kamu cuma diam, tapi ikut senyum, ikut ketawa. Habis itu, setelah bubar, hati tuh tiba-tiba rasanya kayak aneh. Kayak, Kok aku ikutan ya? Padahal aku nggak ada masalah sama dia. nah, masalahnya jagain lisan itu tuh susah banget. Apalagi kalau lagi di tongkrongan yang rame, vibes-nya itu asik. Semua orang saut-sautan. Kadang kita takut dibilang gak asik kalau nggak nimbrung. Kita mikir, Aku diam aja deh, tapi kalau aku nggak ketawa, takut dibilang baperan, sok-sokan, atau nggak asik. jujur deh, ninggalin obrolan gibah itu benar-benar nggak gampang. Tapi lebih nggak gampang lagi kalau nanti kita harus nanggung dosanya sendiri. Iya, sendirian. Temen circle itu nggak bisa tanggung jawab atas lisan kita. Ingat ya, semua kata yang keluar itu bakal dimintain pertanggungjawaban. Semuanya. Nabi pernah bilang, ada orang yang datang di akhirat bawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi karena dia suka nyakitin orang lain lewat lisannya, pahalanya dikasih ke orang yang dia zolimi. Dan kalau udah habis, dia malah dikasih dosa mereka. Dan boom, dia bangkrut. Serem gak sih kalau pahala yang udah kita kumpulin malah pindah ke orang yang kita omongin di belakang? Terus mungkin kamu mikir, Tapi aku nggak punya keberanian buat nasehatin mereka. Aku bukan ustadz. guys, kamu gak usah harus tiba-tiba ceramah panjang kayak di podium. Kadang, ngubah topik pelan-pelan itu aja udah cukup. Jadi, mulai dari hal kecil. Ingat, kumpul bukan buat alasan nambah dosa. Circle yang baik itu bukan yang bikin kita ketawa sambil ngerusak hati. Tapi yang bikin kita bahagia sambil tetap tenang sama Allah. Kalau belum bisa ngomong baik, minimal tahan lisan. Karena diam itu bukan berarti kalah. Dan kamu tahu nggak? Orang yang bisa nahan diri dari ghibah itu keren. Dia jaga harga dirinya dan jaga hatinya tetap bersih. Jadi, sekarang pertanyaannya, kamu masih mau ikut ghibah cuma demi disebut seru? Atau mulai latihan diam demi dapetin pahala yang jauh lebih besar? Circle boleh banyak, tapi jangan sampai pahala kamu kehabisan gara-gara satu obrolan yang sebenarnya bisa kamu hindarin.